Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuri Alpa dengan NPM 24782097. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2C. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas video hands-on pada modul 4, yaitu 4.3.4 lab, yaitu Research Intense Basic Networking atau IBN. Nah, jadi tujuan dari objectivities dari lab ini yaitu yang pertama yaitu explore the Cisco Intense Basic Networking IBN website, yaitu menjelajahi situs Cisco Intense Basic Networking atau IBN. Lalu part 2 yaitu Introduction to Intense Basic Networking IBN with Cisco DevNet, pengenalan jaringan berbasis Intense IBN dengan Cisco DevNet. Yaitu selanjutnya part 3 yaitu Explore IBN Community Request and Share You All, yaitu jelajahi permintaan komunitas IBN dan dibagikan ke permintaan sendiri gitu, ke diri sendiri. Jadi backgroundnya yaitu today the network connect everything. What if the network call constantly added protects and notif based on the intent of the business owner with an intent basic network IBN based on an open platform. The network can capture business intent and alike the end-to-end network with that intent to bridge the gap between what the business needs and what the network delivers. Jadi jaringan saat ini menghubungkan segalanya. Jadi bagaimana kita tuh jaringannya dapat terus beradaptasi, melindungi dan memberitahu berdasarkan maksud dari pebisnis, ya, pemilik pebisnis. Dengan IBN ini yang berbasis pada platform terbuka, jadi jaringannya dapat menangkap maksud bisnis yang menyelaraskan jaringan menyeluruh dengan maksud tersebut untuk menjembati kesenjangan antara apa yang dibutuhkan dalam bisnis dan apa yang diberikan jaringan. Nah, langsung saja request research, yaitu device dengan menggunakan internet. Langsung saja introduction. Yang pertama yaitu explore the Cisco Intense Basic Network IBN website. Nah, pada part ini yaitu in this part you will be introduced to an overview and multiple use cases of intent-based network IBN with Cisco. While reading through this site and watching the embedded videos, you will learn about human intent being transformed into mission policy implementation, access to link. Jadi kita langsung saja ke mengklik link ini. Nah, kita klik. Nah, di sini ini tampilannya. Terus di sini read through the Cisco solution website above and answer the following question. Jadi di sini kita membaca situs ini, web ini, dan lalu kita menjawab pertanyaan ini, what is Intent Basic Network IBN. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membaca pada web ini, saya sudah membaca. Jadi langsung kita menjawab pertanyaan, what is Intent Basic IBN. Jadi
apa itu intent basic networking IBN. Nah, jadi di sini what is intent networking? Nah, di sini ada jawabannya, yaitu IBN transfer hardware-centric manual network into a controller network that captures business intent and translate it into policies that can be automated and applied consistently across the network. Jadi IBN ini mengubah jaringan manual yang berpusat pada perangkat, ya. Jadi perangkat keras yang menjadi jaringannya itu dipimpin oleh pengontrol, ya. Pengontrol yang menangkap, itu dimaksud dengan business intent dan menerjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat kebijakan yang dapat diotomatisasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan. Jadi, the goal is for the network to constantly monitor and adjust network performance to help assure desired business outcomes. Jadi tujuannya itu adalah agar jaringan itu dapat terus memantau dan menyesuaikan kinerja jaringan untuk membantu dan memastikan hasil bisnis yang diinginkan. Selanjutnya di sini pertanyaan lagi, yaitu list at least two reason for using IBN. Jadi berikan setidaknya 2 alasan untuk menggunakan IBN. Jadi yang pertama itu adalah automated bandwidth allocation, yaitu mengalokasikan bandwidth secara otomatis berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan. Lalu yang kedua itu smart access control, yaitu mengatur hak pengguna jaringan secara otomatis berdasarkan peran dan perangkat yang digunakan. Lalu yang part 2 yaitu Introduction to Intent Basic Networking with Cisco DevNet. Yaitu pengenalan jaringan berbasis IBN dengan Cisco DevNet. In this part, you will be introduced to IBN with Cisco DevNet with reading short the block. You are learning about network being programmable and how IBN can be integrated via code. Oke, di sini kita klik. Jadi di sini kita di sini juga saya sudah membaca pada situs ini, web ini. Langsung saja ke pertanyaannya. What is the first step to get started and hands-on with coding? Apa langkah pertama untuk memulai coding secara langsung? Di sini. Jadi langkah pertama itu yaitu kita mendaftar dari sini. Jadi kita tuh mendaftar di Cisco DevNet dulu dan mulai mencoba tutorial di lab online.
Nah, di lab online mereka ini, lalu Cisco DevNet ini juga menyediakan lingkungan coding, sandbox, API, dan dokumen untuk membangun jaringan berbasis internet. Berbasis intent. Nah, di sini pertanyaan lagi langsung, with IBN is used in use, what should happen if a business owner specifics and intend to network? Jadi dengan penggunaan IBN, apa yang akan terjadi jika pemilik bisnis menentukan maksud dari jaringan? Oke. Di sini intent basic network. Nah, di sini jadi jaringan akan secara otomatis menerjemahkan intent tersebut ke dalam konfigurasi teknis, menerapkan ke seluruh jaringan, lalu memverifikasi bahwa semuanya itu sudah berjalan sesuai rencana, lalu melakukan koreksi otomatis jika tidak kesesuaian. Oke, ada di sini. Nah, lalu part yang ketiga, explore IBN community request and share URL. In this part, you will view other community member requests for IBN code, and you will share your idea for a business intent with the community. Developers in the community can turn your idea into code. Oke, di sini kita klik kode, klik web sini. Oke, kita suruh baca. Di sebelumnya saya sudah membaca. Nah, di sini ada pertanyaan. After reading through some of the intents built by community members, speak to intent that interests you and list them below. Oke, di sini ada tampilan untuk sit up, sign in. Nah, di sini saya klik go to homepage aja. Nah, di sini ada beberapa tab, yaitu dokumen, learning, teknologi, community, dan event. Nah, di sini ini kita bisa dapat membaca semua dokumen, membaca dokumen, dan di sini ada AI Topic Hub, Splunk Dev, CX Service as Code. Nah, di sini juga ada Meraki Network Service Order NCO, Cisco di sini. Di sini juga banyak tampilan, yaitu kita bisa belajar teknologi, community. Nah, di sini ada community supportnya, yaitu Cloud Native, Collaboration, data center, Internet of Things, IoT, networking, security, service observability. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini. After reading through some of the intent by community member, pick two intent that interests you and list them below. Nah, jadi yang pertama itu, setelah membaca beberapa maksud yang dibangun oleh anggota komunitas, pilih dua maksud yang menarik minat dan cantumkan bahwa ini. Jadi yang pertama itu automatic bandwidth allocation, yaitu mengalokasikan bandwidth secara otomatis berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan. Nah, lalu yang kedua, smart access control, yaitu mengatur hak pengguna jaringan secara otomatis berdasarkan peran dan perangkat yang digunakan. Nah, lalu pertanyaan lagi di sini, create your own intent based on the Cisco DevNet website and post in below.
below. Oh iya benar. Title. Title berarti judul. Jadi di sini saya menggunakan judul otomatisasi jaringan berdasarkan jadwal kantor. Lalu di sini event details, yaitu detail acaranya. Nah, jadi saat jam kerja, yaitu dari jam 8 sampai jam 17 atau jam 5 sore, jaringan akan otomatis memberi prioritas koneksi ke aplikasi kerja dan membatasi akses media ke hiburan. Gitu. Jadi setelah jam kerja, jaringan akan menyeimbangkan bandwidth agar semua divisi tetap dilayani dengan adil. Lalu di sini selanjutnya yaitu reflection, yaitu yang pertama. Can you think of other use cases for event other than what you found in the 3 websites? Oke, nah di sini dapatkah Anda memikirkan kasus penggunaan IBN lainnya selain yang Anda temukan di ketiga situs web ini? Oke. Nah, jadi ya seperti saya bisa memikirnya seperti pada jaringan sekolah sekolah ataupun kampus itu dapat secara otomatis mengatur prioritas internet ke ruang kelas saat jam pelajaran dan ke ruang guru saat istirahat. Atau jaringan transportasi umum jaringan transportasi umum yang disesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan jumlah penumpangnya gitu. Jadi terus nomor 2, what type of programming skill do you think you need to deploy in 10 basic network IBN? Menurut Anda apa tipe programming skill Anda yang perlukan untuk memperkandar mungkin yang pertama itu dasar pemrograman dasar Python, karena saat sekarang saya sedang belajar Python dan untuk belajar Python, masih belajar dengan Python, lalu menggunakan API RESTful, lalu mengolah data dengan format JSON, dan terakhir menggunakan tools Postman. Selesai. Oke, sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.